pidato selanjutnya akan dibawakan oleh Hafiz Azikri. Pada Hafiz Azikri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz Reki Abdullah dan Ustaz Awis Karni. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Mari yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka muhadarah. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Reki Abdullah dan Ustaz Awis Karni, dan yang saya segani abang-abang kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan. Langsung saja, judul muhadarah saya malam ini yang berjudul Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf diabadikan dalam Al-Quran pada surah Yusuf surah ke-12 juz ke-12 ada 111 ayat dan diturunkan di Mekah. Suatu hari Nabi Yusuf mendapatkan mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Ayahnya memerintahkan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf berkumpul, di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya ayah lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin daripada kita, padahal kita adalah golongan yang kuat. Sungguh ayah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau kita buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, sehingga perhatian ayah tertumpang kepada kita dan kita berbuat baik. Yang lain pun berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur dan akan datang musafir yang akan mengambil air tersebut dan dibungut oleh musafir tersebut jika kamu hendak berbuat. Ketika mereka sepakat ingin memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya engkau akan menceritakan kejadian ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengetahui engkau. Saat musafir ingin mengambil air di sumur tersebut, mereka mengangkat Nabi Yusuf dari sumur tersebut dan menyembunyikannya. Sesampainya di kota Mesir, dijualan Nabi Yusuf dengan harga yang sangat rendah, beberapa dirham saja. Istri dari Al-Aziz membeli Nabi Yusuf dan memberi tempat tinggal yang layak dan mengangkat Nabi Yusuf sebagai anaknya. Perempuan yang tinggal dengan Nabi Yusuf yang serumah itu menggoda Nabi Yusuf sehingga perempuan itu berkehendak kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berkehendak kepada perempuan itu. Ketika mereka berlomba menuju pintu, didapati
perempuan itu menarik baju Nabi Yusuf sampai robek, dan didapatilah suami dari perempuan tersebut di depan pintu. Dan Nabi Yusuf berkata, "Dia menggodaku dan merayu diriku." Saksi dari saudara perempuan berkata, jika bajunya robek di bagian depan, Yusuf berdusta, dan perempuan itu berkata benar. Jika bajunya robek di bagian belakang, perempuan itu berdusta, dan Yusuf berkata benar. Didapati oleh suami perempuan tersebut, bajunya robek di bagian belakang. Terdengarlah berita Nabi Yusuf dan perempuan itu sampai ke kota-kota, sehingga istri Al-Aziz ini pun mengundang perempuan-perempuan yang membicarakannya. Istri Al-Aziz itu memberi pisau dan jamuan untuk memotong jamuan tersebut, dan istri Al-Aziz memerintahkan Nabi Yusuf untuk menampakkan diri. Tanpa mereka sadari, perempuan-perempuan tersebut sudah melukai dirinya, sudah melukai tangannya sendiri. Nabi Yusuf pun berkata, "Sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada tempat seperti ini." Allah pun mengabulkan doa Nabi Yusuf tersebut, sehingga Nabi Yusuf dipenjara dalam waktu yang tertentu. Pada suatu hari, raja mendapatkan mimpi 7 sapi ekor betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi ekor betina yang kurus, 7 gandum yang tangkainya yang hijau, dan 7 tangkai gandum yang tangkainya kering. Raja pun memerintahkan pemuka kaum untuk menakwilkan mimpi tersebut, tetapi pemuka kaum tersebut tidak dapat menakwilkan mimpinya, sehingga di antara mereka berkata, Nabi Yusuf dapat menakwilkan mimpi tersebut. Pada saat Nabi Yusuf menakwilkan mimpi tersebut, takwil dari mimpi raja adalah memerintahkan untuk menanam dalam 7 tahun berturut-turut, akan datang 7 tahun berturut-turut yang sulit, dan akan datang juga musim hujan. Di saat itu mereka akan memeras anggur. Saat raja mengetahui kecerdasan Nabi Yusuf, raja pun mengangkat Nabi Yusuf menjadi kedudukan yang tinggi di kerajaan tersebut. Di saat musim kemarau datang, saudara-saudara Nabi Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.